Ada berapa anak yatimnya? Kapan kita rawat ya? Siapa saja fakir miskinnya? Bagaimana memperhatikannya? Masya Allah, semua peluang dibuka. Cuma sayang ada orang yang bisa merespon itu positif, ada yang mengabaikannya. Ada yang rajin tarawih saja tapi baca Quran tidak. Ada yang rajin baca Quran tapi sedekah belum terbuka. Karena itulah kita mohonkan buat Islam, ya Allah, mulai tahun ini perbanyak, beri kekuatan untuk memperbanyak ibadah. Ya. Tidak harus yang mewah-mewah. Ada orang buka, kita ingin sama-sama walaupun cuma air putih kita bagi. Anda masuk ke masjid, Masya Allah, ada kotoran kita ambil, itu kalau hari biasa 10 pahalanya. Dalilnya Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu kebaikan dia dapat 10 poin pahala. Anda lakukan saat Ramadan, Masya Allah, saat Ramadan itu di 10 kali lipat hari biasa. Hadisnya qudsi banget. Al-Bukhari kitab Siyam hadis yang ketiga. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kalau ada orang berbuat baik dilipat gandakan 10 kali lipat hari biasa. Anda masuk ke masjid, begitu lihat kotoran bisa diambil, disimpan di tempatnya, itu sama dengan 100 kebaikan, 10 kali lipat hari biasa. Kurang apa lagi? Dan yang terakhir, kita akhiri dulu doanya. Yang terakhir, ini Nabi saking seriusnya menyampaikan langsung menghadap ke sahabat. Rabbi, lakukan semua amalan ini, yang 4 ini, karena Tuhanku. Wa rabbuka, dan Tuhanmu juga. Kenapa ada muncul kalimat wa rabbuka, Tuhanmu? Ini pencegahan dari Nabi, ya, seakan-akan mengesankan jangan sampai ada orang kepikiran kalau Rasulullah meninggal Tuhannya bisa beda. Ya. Karena itu Rabbi wa rabbuka, Tuhanku dan Tuhanmu, walaupun saya wafat itu sama Allah. Maksudnya lakukan semuanya karena Allah. Dan yang kelima ini yang menentukan diterima atau tidaknya amalan kita. Seakan-akan ada isyarat dari Nabi, ada orang yang ibadah di bulan Ramadan, semangat dia menunaikannya, cuma sayang ada motif lain yang menyertai bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang paling gampang, maaf ya, bisa Bapak Ibu ingin tarawih, kok sholatnya di sini sih bukan di sana? Di sini tuh gampang, sana tuh kelamaan. Bacaannya lama, panjang, di sini bacaannya sebentar, rakaatnya juga pendek, pulangnya bisa cepat. Jadi ada orang tarawih motifnya bukan karena ingin mengejar keikhlasan, bukan, ingin cepat selesai. Bahkan tanpa disadari ada imam-imam juga yang keliru. Begitu bacaannya bagus, mulai mampu menyanjung, Ustaz bagus sekali bacaannya, besoknya diliuk-liukan. Masya Allah. Bahkan langgamnya dirubah-rubah ya, di persoalan. Ini berubah nilainya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, doa ini bagi kita semua, bagi yang belum pernah baca sampai dengan hari ini, maka saya tekankan silahkan mulai baca. Ini mulai baca oleh kita. Ini doa yang dimaksudkan Nabi, ini amalan hati. Untuk memperluas cawan hati kita. Amalan hati. Karena itu sering disebut dengan tarhib. Tarhib itu artinya upaya untuk melapangkan hati, meluaskan. Karena orang kalau sudah cawan hatinya luas, apa saja bisa masuk. Mau tarawih luas, mau baca Quran bisa, mau amalan yang lain bisa. Kalau orang hatinya sempit, mohon maaf ya, baru tarawih saja sudah penuh isinya, baca Quran nggak bisa, mau ibadah lain nggak bisa. Karena itu yang belum pernah bacakan, mudah-mudahan Allah berikan kelembutan hati untuk bisa membacakan ini. Minimal tiap selesai sholatnya, bacakan, minta kepada Allah. Ya ikuti saya untuk mematangkan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Nanti bacakan lagi ya. Setiap selesai Anda sholat mintakan dan saat hilal pun sedang dilihat bacakan lagi ya. Mudah-mudahan nanti siapapun di antara kita semua oleh Allah dilapangkan hati untuk masuk bulan Ramadan. Tidak cukup dengan amin, bacakan lagi nanti. Ya. 1, saya tidak akan hapus. 2, amalan apa lagi? Yang kedua, barangkali yang kedua ini momentumnya sudah agak lewat. Tapi insya Allah mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa mendapatkan lagi. Yang kedua itu amalan fisik. Berlatih puasa. Puasa sunnah maksudnya. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini kita sudah terlewat waktunya. Cuma untuk pengetahuan lah ya. Mudah-mudahan kalau masih hidup sampai tahun depan bisa kita praktekkan. Insya Allah. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini hadisnya langsung disampaikan oleh orang paling dekat dengan Rasulullah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Di Al-Bukhari kitab As-Siyam, di kitab As-Siyam,
Ada di nomor hadis 52. Kalau punya hadis Muslim, hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, nomor hadis 166. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali saat Ramadan. Dan tidak pernah melihat Rasulullah banyak menunaikan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Di Sya'ban itu sunnahnya dari Nabi itu perbanyak puasa, latihan. Bagi yang mampu memungkinkan untuk melakukannya, ayo latihan. Ini petunjuk dari Nabi akan dua hal penting. Satu, bagi orang yang masuk masa baligh atau baru masuk Islam, saat masuk Sya'ban dia latihan di situ, latihan. Jadi jangan sampai latihan dimulai saat Ramadan, itu tidak tepat. Ramadan itu bulan kewajibannya. Begitu Anda puasa batal, maka maaf, setelah Ramadan mesti dipotong. Karena itu latihan. Saat Sya'ban kita berlatih, mudah-mudahan disampaikan bisa kuat saat Ramadan. Dan yang kedua, ini poin pentingnya. Sebenarnya ada mirip dengan yang pertama, yaitu latihan fisik untuk membiasakan puasa. Khususnya, maaf sekali, bagi orang yang tidak biasa berpuasa, yang kaget ya saat datang Ramadan karena tidak terbiasa, bisa kaget menunaikan puasa. Karena itu diusahakan saat Sya'ban ini bisa berlatih banyak puasa. Sekarang sudah habis masa 29 Sya'ban. Bagaimana hukumnya? Sunnahnya sehari 2 hari sebelum Ramadan sudah berhenti ya. Cuma ada 3 golongan yang masih diperkenankan puasa. Satu, para ibu yang Ramadan kemarin masih punya utang qadha, masih bisa bayar hari ini dengan besok, masih bisa bayar, ada waktunya. Yang kedua, yang punya nazar untuk puasa sebelum Ramadan, puasa nazar. Bisa, kalau anak saya lulus ujian, saya mau puasa sebelum Ramadan. Ada pengumuman anaknya lulus ujian, maka wajib puasa. Dan yang ketiga, puasa yang bersambung, misal puasa Daud. Misalnya hari Senin kemarin dia puasa, sekarang tidak. Rabu besok masih boleh. Atau Ahad kemarin dia puasa, Senin tidak, Selasa sekarang masih boleh. Nanti Rabunya berhenti. Jadi itu 3 golongan ya diminta untuk boleh meneruskan puasa. Hanya Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi sampaikan, ini penting untuk kita latihan umumnya untuk tahun depan. Karena orang yang tidak pernah biasa puasa agak kesulitan. Saya tekankan ini, saya baru kembali beberapa waktu yang lalu dari Kalimantan Timur. Ada seorang yang tobat, Pak, Masya Allah. Usia mungkin sekitar 40-50 tahun. Itu seorang preman luar biasa, tobat dan menangis di hadapan banyak orang setelah sholat subuh. Susah sekali untuk meminta maaf, itu sulit. Ada orang salah pada satu orang, belum tentu bisa minta maaf. Ini salahnya banyak, dosanya besar. Pada Allah dia menangisi dosanya, kemudian bertobat kepada Allah. Lalu yang paling unik bertanya, Ustaz, saya itu tahun lalu sempat batal puasa katanya. Tahun ini bisa qadha nggak? Saya bilang lakukan. Karena saat itu masih Rajab, bisa ada 1 bulan lagi sudah. Ayo lakukan. Berapa batalnya Pak? Alhamdulillah Ustaz 30 hari gitu ya tahun lalu. Di sebulan gak puasa. Tapi satu sih sudah diqadha, tinggal 29 lagi. Cuma yang satu pun qadhanya sampai jam 2 katanya saya buka. Sampai jam 2. Masya Allah. Teman-teman yang lain tertawa. Terus saya bilang berhenti. Sudah cukup. Lalu kita angkat. Masya Allah ya, luar biasa. Bisa puasa sampai dengan jam 2. Besok ulang lagi. Yang satu itu ulang lagi sampai dengan maghrib, kemudian disempurnakan sampai 30 hari. Bapak Ibu sekalian, kalau ada seseorang ingin berubah, Anda jangan bandingkan dengan orang yang sudah matang terbiasa ibadah. Itu tidak adil. Kadang-kadang sikap kita ada sementara sikap yang kurang adil. Ada orang baru berubah, mencoba misalnya pakai hijab, Bu. Ya, jangan bandingkan dengan orang yang sudah terbiasa. Wah, kok masa belum kamu begini-gini aja, padahal dia baru pakai. Angkat dulu. Ya. Masya Allah, ajarkan kebaikan, dorong dia kepada yang baik. Jangan kita bandingkan saat dia sebelum pakai dengan setelah pakai. Ada orang belum biasa taklim misalnya, kemudian dia datang, jangan dicela, ayo angkat. Ada orang misalnya maaf, belum terbiasa sholat sunnah, tiba-tiba sholat sunnah, jangan direndahkan, ayo kita angkat, dorong supaya bisa dimaksimalkan. Bandingkan dengan sebelum dia melakukan dan setelah dia melakukan, itu usaha yang terbaik. Belum apa-apa sudah kita misalnya maaf sudah sudutkan, duduk di samping kita, sudah mengorbankan acara mau taklim, begitu duduk samping kita, tumben, soleh nih sekarang, besoknya ngaji lagi, salah kita. Baik. Itu yang agak biasa, yang luar biasa. Saya mau akhiri dulu. 2 tahun lalu ada kejadian di Sumedang. Saya dapat infonya dari kawan. Ini yang jangan ditiru ya. Ini juga satu orang baru tobat, cuma tobatnya belum sempurna, masih belajar ya. Ada preman tobat. Siang-siang di bulan Ramadan beliau puasa.
Kemudian jalan menemukan warteg buka. Marah orang. Begitu masuk ke dalam dicari siapa yang punya, dipukul mejanya Pak. Bu, siapa yang punya? Begitu datang pemiliknya dimarahi itu oleh orang ini. Anda ini apa tidak punya pikiran? Yang buka di siang hari tidak menghormati orang puasa. Kalau Anda ingin buka tutup dong dan tidur. Orang yang masuk ke dalam cari kira dipukul. Setelah rapi, si pemuda ini dia mengamati balik lagi dia keluar. Begitu keluar lihat kanan kiri sudah sepi dia masuk lagi. Pak, es teh manis 1 ya. Ini persoalan ya. Nah ini belum sempurna juga, orang-orang mau berubah cuma nggak biasa puasa. Begitu lihat menu sudah gugur dia. Baik, karena itu kita berhenti dulu. Dan nanti amalan yang ketiga, kita bahas 23 Juni adalah merencanakan amalan Ramadan. Yang ketiga, merencanakan amalan Ramadan. Merencanakan amalan Ramadan. Apa amalan-amalan tersebut? Bagaimana memaksimalkannya? Sebetulnya ada 3 amalan nanti yang kita bahas saat menunaikan puasa. Nah, fokus saja pada yang 3 ini. Nabi tidak pernah memfokuskan pada selain 3 ini, karena yang lain akan mengikuti. Anda turunkan amalannya, diikuti tuntunannya, maka yang lain akan maksimal. Yang lain akan maksimal. Saya akan coba berhenti dulu. Maaf, kita sampai jam berapa? Kalau saya bahas 3 amalan tadi, khawatirnya waktunya 3 cukup ya. Saya buka dulu untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu mau tanya apa saja seputar puasa, kita bisa diskusikan. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab. Yang 3 amalan nanti insya Allah kita bahas saat puasa ya. Apa amalannya, apa yang perlu disiapkan, dan bagaimana kita bisa memaksimalkan. Kecuali kalau ada yang nanya saya bahas.